memiliki masalah yang sama. Tapi Bapak tahu pasti kalian memiliki faktor-faktor yang berbeda. Nah, itu tujuan Bapak mengumpulkan kalian ke ruangan ini. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita lanjut, mungkin kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, sekalian, sebelum kita lanjut ke tahap inti atau eksplorasi masalah kalian, yang dimana Bapak ini menjelaskan ada beberapa kasus dalam konten ini. Nah, yang pertama ada namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yang dimana semua informasi yang diberikan kepada saya akan menjaganya dengan aman. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan kepada saya. Nah, keduanya ada namanya asas kesetaraan, yang dimana kalian ini sama semua. Jadi kalau kalian ingin bicara, silahkan berbicara. Tidak ada yang didiskriminasi atau dikucilkan. Kalian semua akan dengar. Nah, yang ketiga ada namanya asas kesukarelaan, yang dimana kalian datang ke ruang bimbingan tulisan kelompok ini, kalian ada pesan. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita buat kontrak waktu ya. Nah, waktu kita sepakati 40 menit ya untuk melakukan video ya. Oke, baik, sekalian kita lanjut ke tahap inti atau eksplorasi masalahnya, yang dimana kalian memiliki masalah yang sama, yaitu sama-sama sering terlambat datang ke sekolah. Nah, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak. Nah, maka dari itu kita harus saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Eki, dari kelas 12 3. Hobi main bola, Pak. Main bola ya. Bapak, perkenalkan nama saya Adi. Hobi saya itu mengaji. Syaratnya Kelas saya sudah 12 akhir. kita perkenalkan namanya. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya berasal dari kelas 12-3. Hobi saya itu tenis meja ya. Nah, saya memang hobinya sangat mencintai olahraga ya. Nah, oke, baik. Di sini kita lanjut ke tahap inti untuk eksplorasi masalah kalian. Nah, yang dimana Bapak ingin kalian bercerita mengapa kalian bisa sering terlambat ke sekolah. Mungkin bisa ceritakan? Kalau saya terlambat ke sekolah karena jarang bangun pagi. Jarang bangun pagi ya, Pak. Sering begadang. Kalau kita Saya di sini saya malam sering usulnya ya. menyanyi. Sama, saya juga menyanyi, tetapi saya tahu yang namanya mengatur waktu ya. Nah, kita Pada kasih kesempatannya, kenapa saya sering terlambat ke sekolah, karena saya kan kalau pulang dari sekolah itu kan banyak tugas Pak dikasih itu sama guru Kak ya, jadi otomatis itu tugas saya kerja sampai larut malam sehingga saya tidak tidur Pak. Kalau belum selesai tugas saya tidak tidur Pak, jadi itu punya alasan saya kenapa saya sering terlambat ke sekolah. Baik, terima kasih telah menjelaskan. Nah, sedikit saya ingin mengelaborasi sedikit di masalahnya. Masalah ini yang dimana sering terlambat pagi ya, Pak. Nah, ini terlihat yang harus diubah. Kenapa bisa terlambat pagi? Karena mungkin di malam pagi. Nah, mungkin di sini saya mau membuat penerapan ini, di mana apakah main game itu bisa dipindahkan ke siang hari? Susah Pak. Susah ya? Karena kita pulang jam 4 Pak.
pulang jam 4, setelah pulang dari sekolah apa yang naik dilakukan? Kalau ada tugas Pak dikerjakan Pak Sampai jam berapa itu? sampai jam 6 Pak. Jam 6 ya. Pak. Nah, berarti jam 7 sampai jam 10 itu ngapain? Nanti paling nonton sama keluarga. Orang Iya Pak. Oh iya. Begini Naiki, sedikit solusi dari Bapak di mana apabila Naiki mau bermain game, tolong dipindahkan di siang hari supaya di malam hari itu dipakai untuk bisa belajar atau tidur supaya itu bisa bangun pagi. Kita tadi Saya itu ada satu kata boleh juga untuk gimana? faktor teman, ya, karena itu Sedangkan ada film nongkrong sampai pulang sekolah. oh iya. Baru pada saya tidak enakan Bapak, misalnya ada mereka ada kiping nongkrong baru itu lagi Ya betul. nanti dia bilang kayak padahal kemarin pada sekarang kenapa betul kan? Jadi itu Pak, dia sampai malam pulang bertiga, langsung ngopi, langsung ngopi. Nanti bangun pada jam berapa? Ya, jam 7 pas Pak, jam 7 pagi atau lewat sedikit, enggak terlambat sekolah. Yang dimana masalah nakal ini dia sudah terlambat karena ada teman nongkrong sampai malam tengah malam. Nah, bangunnya jam 7. Ini yang membuat sangat terlambat. Di sini sedikit Bapak memberikan solusi yang dimana nakal ini boleh nongkrong, tapi ingat pulang. Susah Pak, Susah. karena faktor ketidaknakan itu. Ya, tapi kan begini kan, pasti orang tua juga khawatir kalau dapatnya ini pulang tengah malam. Itu Pak, itu dari saya juga. Mungkin begini, bisa teman cak ditanya bilang nongkrongnya saja jam 10 atau jam 10 sampai jam 12 atau begitu. Tidak bisa Pak, faktor ketidaknakan ini. Karena lagi sama tuh. Mungkin dari teman-temannya apa ini ada yang mau memberikan solusi jalan Kesana sama semua ini Pak. Ini juga sebagai orang tua boleh Pak. Mau legend sama Oke, Pak. baik. Kita lanjutkan ke nah, Oke baik Pak. Yang dimana permasalahan saya itu kan kita kan pulang sekolah sampai jam 4 ya. jadi otomatis sampai rumah ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dulu. Tidak mungkin kita harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Jadi saya mengerjakan tugas itu di malam sehingga saya kadang tidak tidur dan kadang juga lambat bangun pada saat itu gara-gara kerja tugas sampai larut malam. Begini, di sini saya akan memberikan solusi sedikit yang dimana ini masalahnya Andi ini sering terlambat ke sekolah karena mengerjakan tugas di malam hari. Nah, begini, bisa itu kan tugasnya ini diberikan oleh guru, tapi dikumpulkan mungkin ada batas waktunya 1 hari atau 2 hari. Mungkin tugasnya bisa dikerjakan di pada saat tidak ada aktivitas lain, misalnya. Mungkin Saya ya, itu sedikit tips dari saya. Oke, baik, setelah mendapatkan setelah mengeksplorasi masalah kalian ini, yang dimana ada yang telat bangun, ada juga yang kesiangan bangun, ada juga yang gara-gara mengerjakan tugas jadi kesiangan juga bangunnya. Baik, di sini Bapak akan memberikan teknik penguatan positif. Apa itu Pak? Nah, penguatan positif ini yang dimana kalian diberikan reward hadiah supaya kalian bisa senang datang ke sekolah. Seperti maksudnya ini kalian diperhatikan. Nah, apakah kalian setuju? Setuju Pak. Iya. Nah, rewardnya ini berupa hadiah. Berapa itu Pak? Ya nanti kalian ketahui. Kalian nanti bisa pilih hadiahnya ini bisa dikantorkan ke gurunya
atau hadiahnya ini kalian bisa pilih di mana tempat kalian duduk, apa kalian datang cepat ke sekolah. Kalian juga bebas datang ke rumah mereka kalau kalian cepat datang ke sekolah. Apa kalian setuju? Tidak. Nah, tapi ada konsekuensi dari hal tadi, yang dimana apabila kalian tidak ada perubahan dari kemarin, dari selesai konseling kelompok ini, kalian akan diberikan hukuman, yang dimana apabila kalian terlambat, kalian akan disuruh membersihkan WC, membersihkan lingkungan sekolah. Apakah kalian setuju? Karena begitu dia membersihkan sekolah. Tidak, karena kan ini konsekuensinya apabila kalian terlambat. Tapi apabila kamu tidak terlambat, kamu akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya seperti kamu bisa ditambahkan jam keluar mainnya, kamu bisa keluar masuk di ruang mereka. Tujuannya masuk kan di ruang mereka itu ada permainan seperti PS, kalian bisa bermain di sana bersama-sama. Enggak ada hadiah. Ada. Itu sedikit hadiah dari saya. Mungkin kalian setuju? Setuju Pak. Setuju ya? Setuju kan? Dan di mana bentuk permainannya ini? Saya akan membuatkan tabel jurnal di setiap harinya. Saya akan membagikan kalian stiker. Nah, stiker itu kalian tempelkan pada saat kalian datang di jam berapa. Contohnya seperti jam 6.30 kalian datang, kalian tempelkan di situ. Nah, setelah saya melihat perubahan kalian ini dalam 1 minggu, ada perubahan, di situ saya akan memberikan reward, hadiah. Itu bentuk permainannya. Nah, apakah kalian setuju? Setuju Pak. Setuju Pak. Setuju ya? Nah, tapi kalian juga setuju dengan hukumannya? Setuju Pak. Setuju ya? Baik. Nah, baik, itu tadi sedikit arahan dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan kalian bisa terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Dan Bapak harapkan kalian tidak sering terlambat datang ke sekolah lagi. Karena kan apabila kalian terlambat datang ke sekolah, kalian sendiri yang dapat. Nah, kalian sendiri yang dapat. Contohnya seperti kalian sering dimarahi oleh guru, ketinggalan mata pelajaran, kan? Nah, itu mempengaruhi akademik kalian, mempengaruhi nilai kalian. Makanya kalian harus sering datang ke sekolah ya. Harus semangat ya. Semangat. Iya Pak, semangat. Tapi semangat. Baik, kita masuk ke tahap pengakhiran, yang dimana kan tadi kita kontrak waktunya itu di 40 menit ya nak. Nah, ini sudah menandakan waktu kalian masuk. Sebentar, ada mata pelajaran apa di sini? Kalau saya 23 Pak. 23 ya. Saya bahasa Inggris. Inggris ya. Saya kamu Pak. Ya. Semoga kalian bisa tenang di kelas dan ingat jangan bolos ya. Ya. Nah, 11-12 ini berlaku terlambat sama bolos. Nah, kita tutup konseling pada hari ini dengan konseling kelompok pada hari ini dengan sama-sama membacakan doa. Doa dimulai. Baik, kita akhiri bersama-sama dan terima kasih telah mendengarkan Bapak bercerita, memberikan kalian tips. Semoga apa yang Bapak berikan ini bermanfaat bagi kalian. Amin. Baik, kita silakan kembali ke kelas masing-masing. Pak. Ya, sama-sama nak. Tunggu nih. Ya, jangan terlalu banyak nak. Iya, Pak. Oke.